Tentunya adalah karena konten ini bisa dekat-dekat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryati dusun Tembong Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Imam Masjid Al-Fatah dan juga para kasepuhan, bini sepuh, wabil khusus Bapak Umaro, Bapak Kadus, Bapak RT, dan juga Bapak-Bapak Ustadz Sadayana, Bapak Haji Edianto, dan juga Bapak Manten, dan juga Bapak Trisyanto, ibu-ibu indeng-indeng Sadayana nunggus nyolong kodor Wes ngelus-ngelus tuur ya. Nunggus tunduh ya. Da hayangna teh ruh teh pengina nampak ilmu tapi fisikna tidak memungkinkan. Ya, ampura ibu. Bisa ibu-ibu capek, mangga bebas bu, erek selonjoran, erek tine, erek balik dulu juga nggak apa-apa ya. Bapak-bapaknya juga mangga. Jadi bebas, tidak ada paksaan bu. Hah? Bari ngedeng mangga bu, bebas ya. Bisi erek geus tunduh kacida da ieu setengah jam deui insyaallah rampung ya. Punten ke sadayana, alhamdulillah puji syukur orang haturkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta hirup di dalam dan di luar orang sadayana nyaeta Allah. Tapi bukan hidupnya sifat, bukan, tetapi hidupnya laisa kamislihi, yang itu harus wajib engkau temui dalam setiap hembusan dan tarikan nafasmu. Dialah hidup Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban ruh kita, wajib hukumnya hanya beribadah kepada Allah, artinya hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, nemui Gusti Allah. Apapun yang dihadapkan oleh Allah, rohaniyah kita hanya boleh untuk nyawang Allahnya Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam ini semuanya dapat duduk, itu pun karena didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahimakumullah, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam ini izinkan secara singkat kami menyampaikan bab ikhwal tentang puasa. Karena kemarin sudah kita sampaikan di Masjid Girang, insya Allah jatah malam ini juga masih kejatah tentang bekal kita agar puasa besok betul-betul menjadikan kita la'alakum tattaqun. Perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, bahwa tatakun di sini yang dimaksud tidak hanya takwanya zahir, tidak hanya bentuk patuhnya zahir terhadap laku syariat, tidak hanya patuhnya laku zahir
terhadap ibadatul jawareh, tetapi juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya rohaniyah panjenengan juga ikut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Karena banyak selama ini saya dan panjenengan dan kita semuanya terjebak hanya mengejar ibadatul jawareh, ibadah secara dohiriyah, tetapi rohaniyah kita ternyata masih nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diakui. Karena jika kita memahami ilmu ini, kita akan terbukakan kedok-kedoknya nafsu. Semua kedok-kedok dan nafsu yang tersembunyi itu akan tersingkap semuanya. Apa yang menjadi trik-triknya nafsu itu akan terbongkar semua, sehingga yang muncul harapannya adalah iman kita hanya menyatakan bahwa Allah yang secara syariatnya kita sembah, yang secara hakikatnya yang menguasai segala sesuatu termasuk hidupnya kita, itu pun adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang tingkatan yang paling di tingkat dohiriyah adalah puasa syariat, yang mana tingkatan ini adalah menahan dari makan dan minum. Cara dohir itu yang tidak boleh masuk itu adalah nasi, kejo, kopi dan sebagainya ya Bang. Termasuk berhubungan suami istri ya. Antara subuh dan maghrib, dari tanggal 1 sampai tanggal sebelum lebaran ya itu. Itulah puasa dohiriyah Pak. Itu adalah sebenarnya secara maksudnya Rasulullah untuk melatih batiniyah kita sejatinya Pak. Jangan hanya berbangga dengan dohiriyah, saya sudah bisa puasa dur 1 bulan penuh, tetapi batiniyahnya tidak dirumat, batiniyahnya belangsat, batiniyahnya lari dari wilayahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tolong tingkatkanlah menuju puasa tingkat 2, yaitu puasa thariqah, puasanya tingkat hati. Apa yang harus kita laksanakan? Sadari. 1. Yang pertama adalah bahwa puasa hati itu dilaksanakan dari awal kita terbentuknya nafas sampai berakhirnya nafas. Kapan itu terbentuknya nafas? Di alam kandungan. Sampai dengan berhentinya nafas di mana? Alam kubur, di kuburan ya. Meninggal maksudnya itu Pak ya. Itulah puasa batin kita Pak, puasanya hati kita. Tetapi karena selama ini kita lupa tidak puasa, ya mulai sekarang, mulai detik ini ya, tidak nunggu harus besok tanggal 1 Ramadan, tidak. Puasa batin itu mulai detik ini jenengan paham, dikasih paham oleh Allah, mulai detik ini juga jenengan wajib hukumnya melaksanakan puasa batin. Niatnya bagaimana? Tidak ada ikatan niat, langsung aja minta kepada Allah untuk memohon diberikan kekuatan juga melaksanakan puasa batin. Karena apa? Dengan puasa batin inilah rohaniyah kita akan terjaga dari kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cara zahir yang tidak kita makan itu adalah tempe, nasi, iwung, lauk ya. Kalau batin yang tidak boleh engkau makan adalah apa Pak? Nafsu. Nafsu ada 3. Kalau yang keempat itu kan mutmainah ya. Yang ketiga apa? Sering kami sampaikan nggih, inilah pokok Pak, penting ya. Nafsu. Satu apa? Paru-paru. Apa itu? Jangan hatimu memakan marah, memakan dendam, memakan emosi, meledak, jengkel, enak, sewot ya. Jika engkau memakan nafsu paru-paru yang meledak itu, niscaya engkau puasanya batal ya. Kami tidak memaksa engkau
meyakini ini, ya. Tidak memaksa. Jika mau ikut mangga, ya. Pasti akan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak boleh memakan yang namanya nafsu amarah. Jadi cara kita keceplosan marah, Pak. Sewot ya. Jalma gitu teuing gitu misal ya. Itu kan keceplosan ya, tanpa sadar ya. Jika engkau sudah segera diberi sadar oleh Allah, jangan kau terus-terusan marah. Segera kembalikan kepada Allah, lanjutkan puasa batinmu. Ibarat engkau bangun tidur makan, ya, bangun tidur makan, inget-inget tinggal sesuap, keinget, aing keur puasa, ulah dilanjut. Paham nggih? Kalau dilanjutkan berarti puasanya sama wae. Jika engkau ketika 24 jam hidupmu kok tiba-tiba muncul marahnya, sewotnya, eneknya, dendamnya, itu manusiawi karena engkau dalam keadaan lalai. Tetapi jika engkau segera disadar oleh Allah, jangan diteruskan, ya, segera istighfar, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun, saya sudah marah dan sebagainya. Kembalikan agar apa? Engkau melanjutkan puasa hati, ya, puasa hati kita engkau lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan engkau masukkan hatimu dengan yang namanya nafsu perut, yaitu ubud dunia, cinta terhadap dunia. Ya. Tak tanya Pak, yang merasa kaya apa yang ditakuti? Yang merasa kaya apa yang ditakuti? Miskin. Yang merasa sukses apa yang ditakuti? Bangkrut. Yang merasa punya jabatan apa yang ditakuti? Lengser, ya, disenggol, ya, diserodok, ya. Yang merasa memiliki ilmu apa yang takuti? Ada yang nyaingi, ya kan? Iya, nggak terima Pak. Itulah nafsu. Karena dia merasa memiliki padahal itu semua miliknya Gusti Allah. Itu jangan kau akan. Cek sunana teh. Darah sepak enak ya, mencintai dunia enak ya. Nafsu perut itu enak banget Pak. Ya, mencintai dunia, harta, tahta, wanita, ilmu, jabatan, pangkat, itu semua sangat menggiurkan bagi nafsu. Ya. Yang ketiga, tolong jangan engkau makan nafsu apa? Nafsu yang ketiga apa? Nafsu otak. Apa itu? Merasa paling benar, pintar, paling ingin dihargai, dihormati, diwahkan, diorangkan, paling alim, paling soleh. Itu jangan engkau akan. Jika engkau muncul sedikit aja, segera sadar, segera lanjutkan puasa batinmu Pak. Karena wajar merasa aing lebih soleh. Nah, itu kadang muncul gitu Pak. Nah itu dina jero hati ya. Enteng ngadenge ya, enteng kadele gitu loh. Itu musyrik yang tidak pernah kelihatan. Ya. Tidak kelihatan oleh orang lain. Ya. Aing bang lebih alim nak. Nah itu langsung istighfar, kembalikan kepada Allah. Langsung lanjutkan puasa batinmu, tidak lagi memakan yang seperti itu. Coba Pak, Bu, semisal ketika engkau mulai memiliki tanaman ya, padi, engkau rawat, engkau pupuk, kok tiba-tiba ada budak ulinan apa itu? Ulinan nerek neangan apa itu? Belut di gelean. Jika rohaniyahmu tidak memegang sirul asrar 24 jam, pasti apa yang terjadi Pak? Menuduh bahwa makhluk itulah yang merusak pare. Betul enggak? Hatimu tidak bisa melihatnya, hidupnya yang menguasainya. Apa yang terjadi? Pasti anaknya pasti dimarah, padahal anaknya batur. Ya. Kalau perlu orang tuanya dilabrak. Coba rohaniyah yang seperti itu gimana rasanya? Rohaniyah yang menuhankan dirinya sendiri, tidak nyawang Allahnya, itu jauh dari puasa batin. Coba semisal ada suatu ulama yang dia memiliki jamaah ya, yang mana ada kelompok lain yang menjelekkan kelompoknya. Jika ulama itu tidak melihat Allahnya, apa yang terjadi? Tidak terima Pak. Betul nggih? Nek perlu didatangi, dilabrak. Subhanallah, rohaniyahnya betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi Pak, manakala malamnya suwe, termasuk malam itu suwe ya, sadare ya berarti ya. Nek sing bagus itu cepet ya. Malamnya engkau diberikan sadar, ya Allah, ternyata aku yang lakukan tadi itu salah ya. Tidak memandang Allahnya, padahal betul bahwa hidup yang menguasai anak itu ya Engkau ya Allah. Yang gelek pari itu sejatinya ya Engkau. Ya, sing gelek kan itu loh. Berarti tidak boleh hamba protes. Ya Allah, ampuni dosa hamba, minta maaf ke orangnya besoknya. Kalau sudah engkau dimunculkan menyesal seperti itu Pak, itu tanda iman jenengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat kata-kata saya. Jika engkau diberi tanda segera sadar, berarti iman jenengan ditolong sama Allah. Coba bayangkan Allah nggak nolong iman jenengan. Ya, lampu sampai meninggal nggak ditolong Pak, tetap dendam. Ya, tetap jengkel, tetap emosi. Ya, akhirnya apa? Meskipun betengnya kencot, puasanya dur, tetapi rohaniyahnya apa? Penuh dengan gemblang setan. Nauzubillahi min dzalik. Apa penyebabnya Pak? Karena dia tidak memegang teguh adzikru bisiril asror, nyawang Gusti Allah. Nyawang yang di sini termasuk itu bukan berarti nyawangnya mata ini menyawang Pak Taryanto kayak gini, enggak. Yang dimaksud nyawang adalah kesadaran hati, meyakini bahwa hiduplah Allah yang menguasai apapun. Kesadaran Pak, kesadaran hati, kesadaran jasmani bahwa semua yang berperan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau enggak segera sadar seperti itu, artinya apa? Pasti menuduh makhluklah yang berbuat. Itu Pak, berarti puasa thoriqoh tolong dijaga. Tidak nunggu dari subuh sampai maghrib, tidak hanya tanggal 1 sampai 29, tetapi selama nafasmu masih ada, engkau wajib hukumnya dalam keadaan sadar bahwa engkau sedang berpuasa berarti. Coba tak tanya, harta yang paling berharga dirimu apa? Yang dititipi Allah. Apa Pak? Keluarga. Ya, ada yang lebih berharga lagi. Antara milih keluarga dengan nafas panjenengan, pilih mana? Nggak bisa milih ya? Ya bisa milih ya? Nggak bisa milih. Artinya apa Pak? Artinya apa? Artinya apa? Nafas yang terdekat dengan dirimu itu adalah harta rohaniyah, apa jasmaniyah yang paling berharga dari Allah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bahkan mohon maaf, nafas yang Allah titipkan padamu itu bakal ditarik lagi. Ya bener nggak? Coba engkau tarik nafas, siapa yang awal arek membijilkan? Engkau tarik nafas, tapi awal dibijilkan sa jalma anu gitu. Saking awalnya saking meditna sih, saking meditna Pak gitu. Saking meditna, harta satu-satunya yang dia miliki berupa nafas itu saking hayangna dimiliki, ditarik terus tapi enggak bijilkan. Ya. Itulah jalma-jalma yang pengennya serakah tetapi tidak mau apa? Sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Termasuk Pak nanti endingnya nafas kita ini tidak hanya keluar masuk tetapi bakal hilang selamanya. Betul nggih? Itu jasmaniyah Pak, tetapi rohaniyahmu bakal terus hidup. Rohaniyahmu akan mempertanggungjawabkan bagaimana perilaku di dunia. Kalau tidak bisa di dunia, di alam barzah ya. Maka mohon maaf, jika di dalam dunia saja engkau belum bisa menjadi kekasihnya Allah, membereskan dosa-dosanya, maka akan dibereskan di alam barzah. Kesempatannya masih ayat tilu. Doa anak soleh yang mendoa kan lamun ayah nu ngadoakeun, lamun anaknya pada sibuk rebutan waris ya, akhirnya pohon ngadoakeun kolot muspro ya. Yang kedua sedekah jariyah ya. Sedekah jariyah prak, selama sedekahnya banyak riyaknya, pamernya, akhirnya apa? Tidak dicatat oleh Allah sebagai penolongnya di alam seolah-olah geus ayem, ternyata masih ada pengakuan, masih ada belum keikhlasan secara hakikatnya. Akhirnya apa? Muspro juga. Ilmunya akhirnya apa? Bablas Pak, tidak bisa tertolong.
Maka pentingnya ilmu ini sangat penting. Jika engkau menyadarinya, pelan-pelan pelajari, amalkan, insya Allah engkau akan wusul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak membereskan di dalam dunia, maka di alam barzah itu engkau mendapatkan siksa. Lah gitu ini Pak nggih? Ya, tapi mohon maaf bagi para kekasih Allah, orang yang marifat kepada Allah, ketika dijemput ruhnya oleh Allah, dikumpulkan di alam lahud, Pak. Alam lahud itu alam berkumpulnya dengan para kekasih Allah, para wali Allah, para nabi Allah. Tidak ada siksaan, tidak ada siksa kubur dalam dirinya. Bagaimana disiksa? Apa yang disiksa? Ya enggak? Beres semua di alam dunia, ya. Beda bagi orang-orang yang masih belum selesai pertanggungjawabannya, masih diberi kesempatan di alam kubur. Pentingnya mendoakan koloteh eta, ya. Terakhir, puasa tingkatkanlah menuju puasa hakikat. Jika tadi masih merasa aku berusaha tidak makan hawa nafsu, maka akuilah di puasa hakikat ini babat habis semua keakuan dalam jiwa kita. Merasa dirimu yang puasa, merasa dirimu yang tarawih, merasa dirimu yang tadarus, habiskan semuanya itu. Rasakan, hiduplah Allah yang berperan, Pak. Jika masih muncul akunya, berarti batal. Jika masih muncul akunya yang tarawih, batal puasa hakikatnya. Seperti itu. Itu adalah wujud latihan kita, ya. Kalau nggak dilatih, nggak akan nyampe, ya. Jadi butuh riyadhah yang sangat kuat. Yang keempat, puasa ma'rifat. Mohon maaf belum bisa kita bedah pada kesempatan ini. Laksanakanlah dulu 3 ini, ya. Karena satu kewis berat ya Pak nggih. Komo sing pekerja keras tidak maido Pak. Kudu nggawa kai ya. Masya Allah. Tetapi Allah apa? Maha Rahim Pak. Pekerja keras itu masih ada boleh menggantinya loh. Kurang apa Allah ya? Sing sakit masih boleh memfidyahnya ya, menggantinya ya. Sing hamil ya. Tetapi yang tidak boleh difidyah adalah puasa Pak. Ada alasan? Tidak ada. Selama nafasmu masih ada, itulah wajib dirimu untuk puasa batin. Tidak ada fidyah, tidak ada alasan cek saudara teh. Meskipun kau sambil gotong kai, meskipun jasadmu tidak puasa karena tidak mampu ya, tetapi ruhaniyahmu wajib tetap puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti Mas Fikri ngajarkan puasa batin unggul ya? Oh, salah paham jenengan itu ya. Nek cuma ngajarkan puasa hakikat tok puasa batin, berarti itu sesat. Hati-hati Pak ya. Tetapi enggak, kami mengajarkan keseimbangan antara syariat dohiriyah dan batiniyah. Ya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, jangan salah paham. Karena apa? Itu semua ada ilmu yang akan menolong panjenengan fid dunya wal akhirah. Terus kemudian Pak, puasa hakikat thariqah tadi ingat ya, ruhaniyah hati tidak memakan dari segala hawa nafsu. Jika terlanjur kemakan, muntahkan, segera dikembalikan kepada Gusti Allah. Lanjutkan puasa batinmu. Yang ketiga, puasa hakikat menghilangkan keakuan. Akunya itu loh Pak. Aku yang macul, aku yang makan, aku yang sadari kekuatan itu miliknya Gusti Allah, hidup itu miliknya Gusti Allah, ya. Jadi itulah puasa Pak. Nanti jika engkau mengalami fase itu, maka engkau pasti akan disempurnakan oleh Allah yang namanya, mohon maaf, nuzulul Quran. Ini hadiah Pak sebenarnya Pak. Hakikat nuzul Quran secara singkat kami gambarkan, ya. Nuzul itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu, ya. Al-Quran ada 2, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Qadim, ya. Al-Quranul Karim adalah yang dibawa oleh Rasulullah. Al-Quranul Qadim inilah yang harus engkau raih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika puasa panjenengan sudah sempurna syariatnya, thariqatnya dan hakikatnya, apa wujudnya? Di dalam hatimu ada guru pembimbing. Itulah nuzul Quran yang sejati. Apa tandanya? Hatimu akan ada pengingat otomatis. Kamu sombong, langsung
Saat itu juga, nggak nunggu nanti malam, enggak. Paham maksud saya nggih? Itu tanda jenengan sudah mendapatkan nuzulul Quran. Ya. Jadi Al-Quran Qadim dalam dirimu itu akan muncul manakala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, berarti nyambung dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadri khairum min alfisa, lebih baik dari 1000 manakala cahaya ma'rifat itu Pak, detik-detik kemarifatan itu memancar penuh dalam hatimu sehingga kegelapan kemusyrikan satu pun tidak ada dalam dirimu. Baru Al-Quran Qadimmu itu akan muncul. Ya. Apa kuncinya? Semuanya itu adzikru bisiril asror. Hatimu tidak ada gambar selain Allah lagi. Hatimu yang adalah cahaya-cahaya makrifat. Kegelapan musyrik satu biji pun tidak ada dalam dirimu. Apalagi syirik dohir, ya. Itu sudah zaman dulu, sudah ditinggalkan, habis, tidak diulangi lagi. Ya. Mohon maaf, keyakinan-keyakinan yang jauh dari Allah itu sudah kita tinggalkan penuh. Wajib mutlak hukumnya itu. Sekarang sudah masuk ke ranah syirik batin, itu yang harus kita garap, Pak. Jangan kembali syirik dohirnya, jangan diulangi. Sudah bagus pertahankan, syirik batinnya tingkatkan, bersihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda dirimu sudah mengalami fase nuzul Quran, saat detik itulah langsung ada guru pembimbing. Wujudnya hatimu ngomong. Guru pembimbing itu, kamu itu sombong, ya. Itu orang bener, itu musyrik. Kamu itu marah. Kamu itu merasa paling benar. Coba, itu sudah ada belum dalam dirimu? Jika itu belum, berarti riyadhahmu harus terus-terusan. Kesempatan mumpung Ramadan, Pak. Ya. Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu adalah cahaya hati setiap detik, tidak nunggu malam ganjil. Mohon maaf, ini dalam kacamata marifat, nggih Pak, nggih. Ketika malam-malam ganjil itu artinya apa? Hatimu dalam keadaan jauh dari keramaiannya hawa nafsu. Maka jika hatimu sudah ke situ, nuzul Quran dalam dirimu itu akan dipancarkan oleh Allah. Ada guru pembimbing langsung. Ya, cirinya itu, Pak. Aku merasa paling benar, ingin dihormati. Kok aku begini ya? Langsung, Pak. Nggak nunggu lama, enggak. Cirinya itu. Ya. Kok aku masih muncul akunya, ya itu. Ya, kalau belum, wah dicor sama Allah tuh, Pak, nggih. Sing merasa bener terus-terusan, ya. Sing pamer terus-terusan, sing riya terus-terusan, sing ujub terus-terusan, ora diinget ke Allah teh. Ya. Karena Pak, nuzulul Quran belum turun di dalam hatinya. Mohon maaf jika ini kami sampaikan karena ini adalah penting, berarti bonus malam ini tersampaikan, ya. Meskipun seharusnya belum tersampaikan, tapi malam ini tersampaikan. Kami tambahi lagi ben sempurna. 1, kekasih Allah itu tidak santai, Pak. Nabi Musa itu uzlah di Gunung Tursina, ya, benar nggak? Rasulullah Muhammad uzlah juga di mana? Gua Hiro. Nabi Yunus di mana? Di dalam perut ikan. Ayo, tidak main-main. Mereka melaksanakan uzlah, mengalami sepi. Corok jambangan itu tetapa, Pak. Tetapi tetapannya ulah neangan keduniaan. Orang tengarahkan kaditunya. Kami tidak pernah mengajarkan tentang keduniaan, tidak, sama sekali tidak. Selain Allah tidak kami arahkan. Ya, hayang panglarisan, hayang kehebatan, kesaktian, minggir. Ya, minggir. Kami hanya mengarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tambahi, Pak. Nek arep dilakoni mangga, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Tak tambahi. Nek pengen sempurna iman panjenengan, tolong kesempatan mumpung bulan Ramadan enteng-enteng ibadah, nggih. Iya kan? Iya kan, biasanya tarawih enggak itu, ini tarawih gitu. Biasanya sholat isya malas juga kan. Iya kan, daek sampai 8 rakaat itu kan. Artinya bakir diberi rahmat. Ya, rezekinya kerti tambah cek Pak Edi. Itu rezekinya itu. Tak tambahi, Pak, punten. Tolong lakukanlah 2 zuhud.
Yang satu zuhud bil khos, yang kedua zuhud bil am. Zuhud bil khos itu tolong sempatkanlah dirimu, bah itu habis taraweh pulangnya, atau mungkin pas malamnya bangun sebelum sahur, pas malam hari, intinya sempatkan dirimu hening, semedi, merenung, ya, temui hidup di situ Allah, ya, nggak usah lama-lama, senyamannya dirimu, senyamanmu sejam ya, senyamanmu 5 menit, tetapi tolong jangan ada niat selain Gusti. Nek ana niat selain Gusti Allah diberek, Pak. Yang laris jadi kira laris. Tapi aku ora tanggung jawab loh ya, bener ya. Cuman aku pesene sing tok temui cuman Gusti Allah. Rasakan setiap tarikan nafasmu itu ada hidup yang menguasai. Setiap gerakan apapun alam semesta ini hidup yang menguasai. Temui titik kosong itu. Ya. Temui itu, laisa kamisli itu. Tetapi tolong laksanakan selama dur, dari malam pertama sampai malam jangan putus. Sampai bisa melaksanakan itu gerbang awal. Ya. Caranya gimana? Duduk boleh, tiduran boleh, ya, atau terserah senyamannya jenengan. Mau tawasulan dulu boleh, mau wiritan dulu boleh, tetapi niatnya jangan karena selain Gusti Allah. Setelah itu hening, menang. Cara zaman dulu tuh tetap Pak. Rasulullah pun juga sama kayak gitu, Pak. Untuk di Gua Hira kan memang menjelaskan Rasulullah apa? Ya, sama, Rasulullah tuh hening menemui hidup di situ. Ya, makanya turun malaikat Jibril ya. Maka itu pun juga harus kita lakukan, ya. 30 malam. Ya. Nek jenengan sanggup, lakukan. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu, kekuatan kepada Allah Subhanahu. Nek jenengan harus biasa tahajud enteng, Pak, ya. Cuma ditambahin itu gitu loh maksudnya loh. Apalagi yang sudah sering melakukan ya. Terus biasa gitu kan, nek jenengan ya. Ibarat sudah biasa tahajud, istiqomahkan. Setelah tahajud, hening aja lah, setengah jam atau 1 jam, temui hidup. Sampai tidak merasa dirimu ada. Sampai dirimu itu kecil sekecilnya, bahkan lenyap kesombongan dalam dirimu, keakuan dalam dirimu lenyap. Ya, yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud bil khos. Apa? Zuhud bil khos. Zuhud khusus. Selama malam 1 sampai malam terakhir. Yang kedua, zuhud bil am. Apa itu zuhud dalam keadaan umum, Pak? Jadi sepinya, heningnya tadi tidak hanya dalam malam, dalam siang pas engkau kerja pun hatimu tetap hening, tetap menemui hidup, yaitu adzikru bisil asrar tadi. Itu tetap engkau pegang teguh. Ya. Rasakan hidup dalam setiap keramaian. Bah itu lagi keajak, bah itu lagi di pasar, hatimu tetap hening, sepi. Maksud sepi itu dalam keadaan sepertiga malam, dalam keadaan Lailatul Qadar, dalam keadaan menemui hidup yang menguasai apapun. Itu, Pak, jika engkau mau melaksanakan apa yang kami petunjukkan dari awal dulu, ya, dari awal dulu sampai detik ini engkau ikuti terus, insya Allah jadi, ya. Jika engkau abaikan, kami pun tidak memaksa. Itu nggih, Pak, nggih, cukup. Kira-kira jenengan jika keberatan saat ini, ya jangan dulu. Nek keberatan ya. Karena apa? Konsekuensinya berat, Pak. Nek jenengan masih pengen berkasih mesra dengan dunia, cek jawane teh warekono sik. Paham warekono sik? Lamun masih berat hatimu, jangan dipaksa. Sebehkeun heula sok. Erek sineng awewe mangga, erek judina mangga, erek pelitna mangga, erek pamerna mangga, sebehkeun heula. Erek prasa pangpinterna heula mangga. Kami untuk maksa, tapi lamun geus siap, tidak ada waktu lagi. Umurmu tidak tahu sampai kah? Paham maksud saya? Paham. Yes, nek seneng urusan dunia, silahkan, Pak. Sebehkeun heula. Mangga. Ya, mangga. Kami tidak memaksa. Sing erek naon deui tadi ya. Subhanallah. Sing erek seneng marah-marah, sebehkeun heula marah-marah ke istrina ya. Ibuna sing suka mentang-mentang ke bapakna, sebehkeun heula.
Ndak lamun dipaksakan pasti mual jadi. Ya. Itu Pak. Tetapi nek wis sebe, saya yakin jika Pak Manten ya, judi nang sebe, akhirnya Pak kembali ke rahmatnya Gusti Allah jadi Pak itu ya. Apa karena judinya sebe, ramutan sebe masih penasaran ya. Oh, tahu tempe sewajan di masak kabeh ku ibu nah. Ya gitu. Itu isaroh Pak. Isaroh nek dirimu geus mulai siap ya laksanakan. Nek belum ya mangga, Jung. Ya Jung. Untuk masalah ya. Allah itu Maha Rahman Rahim. Ya siapa tahu bukan Ramadan ini, mungkin Ramadan yang akan namun masih gas gitu Pak ya. Tetapi semua itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kami hanya menyampaikan Pak, dilaksanakan mangga, masih belum siap ya Mang? Enggak. Cuman pertanyaan satu. Hidupmu sampai kah? Gitu aja. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin siril Fatihah.